Nah, oleh karena itu, memelihara itu dilarang. Memelihara anjing itu dilarang. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ittakhaza kalban," barang siapa memelihara anjing, "illa kalba masyiyah aw saydin aw zar'in intaqassa min ajrihi kulla yawmin qirat." Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga binatang ternak, atau anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga kebun atau tanaman, selain daripada 3 jenis anjing ini, siapa yang pelihara maka dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Ini dalam hadis ini. Kalau dalam hadis lain dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Manik tanah kalban," barang siapa yang memelihara anjing, "laisa bikalbi masyiyah aw dharibah," bukan anjing untuk menjaga binatang ternak atau untuk dijadikan sebagai anjing berburu. Jadi selain daripada model anjing ini dipelihara, "nuqissa kulla yawmin min amalihi qiratain," maka dikurangi setiap hari pahalanya 2 qirat. Sedangkan 1 qirat itu sebesar 1 gunung Uhud. 2 qirat dengan pelihara anjing, berarti amal kita terus berkurang setiap hari. Setiap hari berkurang di ATM catatan amal kita, kurang sendiri. Gara-gara hanya memelihara anjing. Malaikat jangan harap masuk. Oh, ada tujuan untuk menjaga rumah, supaya isi rumah aman, dia pelihara anjing, menjaga pencuri. Itu kan begitu ceritanya. Selain daripada 3 kebutuhan tadi, jadi untuk menjaga binatang ternak, misal kita punya banyak kambing, tak sanggup kita jaga, daripada kita sewa orang, bagus beli anjing. Anjing tak perlu gaji 13. Kalau sewa orang perlu gaji tiap bulan belum lagi minta tambahan, belum lagi harus berikan THR. Anjing tak ada perlu THR, kasih makan setiap hari, selesai urusan sama dia. Dia pelihara kambing, boleh. Atau dia pelihara tanaman, kita suruh kita ikat di kebun supaya orang tidak mencuri di kebun, boleh. Atau untuk berburu, kalbus saidi, itu baru boleh. Selain daripada itu, untuk taruh di pintu pagar agar pencuri tidak berani masuk, tetap pahala kita dikurangi 1 hari 2 qirat. Masya Allah, dikuranginya bukan cilet-cilet, 2 qirat setiap hari. 2 gunung Uhud setiap hari dihapus, setiap hari dihapus, sampai kita membebaskan anjing itu. Maka berhati-hatilah dengan amalan ini. Dan malaikat benci sekali kepada orang yang memelihara anjing di rumahnya. Benci sekali. Tapi Ustaz, kalau nggak ada anjing, sudah berapa kali saya kemasukan pencuri. Ini mungkin kita berhusnudzan kepada Allah. Ada apa sehingga Allah mengizinkan pencuri terus-terusan masuk ke rumah kita? Coba pikir-pikir dulu. Mungkin kita belum bayar zakat. Mungkin kita tidak pernah sedekah. Mungkin kita beristri 2. Itu yang enggak. Itu enggak masuk. Masa gara-gara beristri 2 masuk mencuri ke rumah? Apa hubungannya? Kan enggak begitu. Banyak mungkin kesombongan kita. Mungkin harta haram yang kita pelihara. Sampai Allah mengizinkan pencuri terus-terusan mengambil harta kita. Yang intinya semua kejadian adalah izin Allah. Dan mungkin kita sombong dengan tidak pernah menyerahkan rumah kita kepada Allah SWT. Masuk ke rumah tidak pernah baca bismillah. Ingat tuntunan masuk ke rumah itu, kalau mau aman rumah, jangan langsung assalamualaikum. Kata Rasulullah, bacalah bismillah. Dengan bismillah 1 kalimat, rombongan syaitan, panglima syaitan yang membawa pasukan langsung terhadang. Kalau syaitan terhalang, insya-Allah dari jenis manusia pun terhalang. Kalau keluar rumah, disuruh lagi baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah.
Kita mungkin jarang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Padahal dalam hadis sebutkan orang yang keluar dari rumahnya yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat itu keluar setiap kali keluar tutup pintu bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Apa kata syaitan? Nabi yang bongkar, kita enggak tahu. Kalau kita tahu berarti kita setan. Kata Nabi, syaitan berkata, dia telah diberi hidayah, dia telah dijaga, dan dia telah dicukupkan urusannya oleh Allah. Bagaimana kita bisa lagi mengganggunya dengan kalimah itu? Kadang-kadang kita enggak minta Allah. Kita kunci dengan gembok macam-macam, taruh anjing di depan. Anjing ketemu pencuri, bang. Kan lebih anjing pencuri daripada anjing. Pencuri bawa tulang, tinggal kasih ke anjing, udah lewat. Kan mudah kan untuk menjinakkan anjing, tinggal kasih makan. Maka orang yang mudah dijinakkan dengan kasih makan itu model begitu semua itu. Itu begitu memang kehidupan. Percaya tidak percaya memang begitu kehidupan. Asal kasih makan sudah diam. Urusan agama enggak berani tegah lagi, amar ma'ruf enggak jalan lagi. Yang penting kasih makan. Itu tipe. Saya bukan bilang anjing orangnya, itu tipe anjing. Oh kasar kali Ustaz. Lebih kasar orang yang makan tadi. Tidak peduli lagi dengan urusan apapun. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita lupa kalau rumah tidak dimasuki malaikat gara-gara ada anjing, maka hilanglah keberkahan. Karena para ulama, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud malaikat tidak mau masuk kalau ada anjing adalah malaikat rahmah. Malaikat pembawa keberkahan, kebahagiaan, kesenangan. Itu yang tidak mau masuk. Tapi malaikat yang menjaga amal, menjaga amal, itu nempel. Itu tidak peduli. Mau ada anjing, mau tidak, tetap nempel. Karena begini, ada orang kadang-kadang berpikir simple. Oh begitu ya Ustaz. Berarti kalau ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Lalu dia pelihara anjing. Lalu dia bermaksiat dalam rumah. Dia maksiat dalam rumah, Pak. Lalu kita katakan kenapa? Malaikat tak masuk, tenang aja, ada anjing luar sana. Betul, Pak. Ini kan model pikiran memang anjing betul kan pikiran kayak gini kan, Pak. Itu yang enggak mau masuk itu malaikat rahmah. Adakah malaikat penjaga amal itu tetap nempel, Pak, kapanpun dimanapun. Ada hadis yang mengatakan malaikat tidak mau masuk ketika kita berada di kamar mandi, maksudnya sedang WC, mandi ada, dan ketika sedang berhubungan dengan istri atau keluarga. Tapi hadis itu pun didhaifkan oleh banyak para ulama. Hadis itu didhaifkan oleh banyak ulama. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati pertama dengan menghadang malaikat dengan memelihara anjing. Yang kedua, malaikat benci, tadi sambungannya ini, maksud kedua setelah anjing, benda kedua yang paling malaikat benci ketika di rumah ada patung atau lukisan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk. Rasulullah memakai huruf taukid, innal. Sesungguhnya, benar-benar. Ini kalau sudah Rasulullah mengatakan berarti pakai huruf taukid. Kalau Rasulullah ngomong kan enggak perlu mengatakan betul, hai betul kan, enggak perlu begitu kalau Rasulullah ngomong. Kita ini yang perlu kalimat-kalimat begitu. Kenapa? Susah dipercaya orang. Kita ngomong sama orang betul, hai betul, com maklum, hai kata dia. Itu karena kita susah dipercaya. Kalau Rasulullah satu omongannya semuanya benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kali ini Rasulullah memakai kalimat huruf taukid. Inna, sesungguhnya benar-benar malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung di dalamnya. Dalam hadis yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis suwar fil baiti wa naha an yasna' dzalik. Rasulullah melarang gambar-gambar di dalam rumah dan melarang untuk melukisnya atau membuatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alla tad'a timsalan illa tamastahu
wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Kata Rasulullah, jangan engkau biarkan ada gambar, maksudnya di rumahmu, kecuali engkau segera menghapusnya. Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau meratakan. Maksudnya jangan jadikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwar fil bait, yakni al-Ka'bah. Rasulullah ketika pertama sekali menguasai Mekah, lalu kemudian melihat ke dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bah ada gambar-gambar berhala. Memang dalamnya memang ada berhala, ada gambar-gambar berhala. Dan dia pun Rasulullah tidak mau masuk ke dalam Ka'bah pertama sekali itu ketika menguasai Mekah. Wa amara biha wa muhayyad. Lalu dia menyuruh seorang sahabat untuk menghapus semua gambar-gambar itu. Dan setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, inna min asyaddin nas azaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat disiksa oleh Allah di hari kiamat adalah mereka yang membuat atau menyerupakan sesuatu dengan makhluk Allah. Membuat patung, mirip ini, mirip itu. Nah. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai, annaha nasabat sitran fihi tasawir. Aisyah pernah memasang gorden di pintu rumah, dan di situ ada gambar, ada gambar-gambar makhluk hidup. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Begitu Rasulullah lihat, fanaza'ahu, lalu dicabut oleh Rasulullah, dipotongnya. Setelah dicabut oleh Rasulullah berkata, Aisyah berkata, qalat faqata'tuhu bisadatain. Ku potong gambar tirai itu, gambar yang ada di tirai dipotong oleh Aisyah, lalu dibuat menjadi dua bantal. Gambarnya sudah terpotong, tidak lagi berbentuk makhluk hidup. Ali radhiyallahu anhu pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Sana'tu ta'aman, aku pernah melakukan kenduri. Artinya membuat makanan, mengundang Nabi. Fada'autu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengundang mertuanya. Mertua diundang oleh Ali untuk makan di rumah. Ini kan berarti Rasulullah diundang ke rumah anaknya Fatimah. Faja'a, ketika Rasulullah datang, fadakhala, dan beliau masuk ke rumah, fara'a sitran fihi tasawir. Lalu dilihatnya ada gorden dalam rumah yang ada gambar. Ada gambar. Fakharaja, beliau segera keluar. Wa qala, lalu Ali terkejut. Ali mengejar mertua, Pak, keluar dari rumah kita. Bagaimana perasaan kita? Kita undang mertua, tiba-tiba mertua keluar, enggak mau masuk. Bisa bayangkan perasaan kita. Kalau belum jadi menantu, susah membayangkannya. Nah, jadi kemudian Ali nanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau keluar dari rumahku? Kata Rasulullah, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya. Malaikat enggak mau masuk. Rasulullah juga utusan Allah. Maka Rasulullah ingin mencontohkan, aku pun tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar. Maka jemaah maka Allah, ini banyak sekali hadis-hadis tentang menyatakan masalah ini. Ya. Kesimpulannya, salah satu amalan yang dibenci oleh malaikat, selain daripada memelihara anjing, juga ada gambar atau patung di dalam rumah. Nah, ini perlu diperjelas. Kalau kita baca kitab-kitab fikih tentang masalah ini, itu diperjelas oleh para ulama, walaupun ada sedikit khilaf di dalamnya. Ada dua syarat utama. Jadi kita ambil dari banyak perkataan, ada dua syarat utama yang menyebabkan patung dan gambar itu terlarang. Kalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak mengapa. Yang pertama, berbentuk makhluk hidup. Jadi enggak semua patung, hanya yang berbentuk makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah hewan dan manusia. Jin enggak masuk, karena kita enggak tahu bagaimana bentuk jin. Ada yang punya patung jin Pak di rumah? Ada. Medukun pun enggak ada.
Jangankan kita yang bukan dukun, dukun aja nggak ada patung jin, karena nggak tahu bagaimana betul. Jadi ini syarat pertama. Jadi nggak termasuk kalau patung atau lukisan yang berbentuk pohon, batu-batuan, tidak mengapa. Kan kita ada model patung-patung dari plastik bentuk pohon, pohon-pohon bonsai. Kita taruh di rumah, itu tidak mengapa. Kita ada batu-batu, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi patung yang berbentuk makhluk hidup itu sudah masuk satu syarat. Walaupun kecil-kecil. Bapak mungkin pernah beli yang terbuat dari plastik. Ada dinosaurus, ada harimau, kan? Kita beli ke mana? Tapi yang saya bilang dulu sebelum saya sambung, ini syarat pertama. Itu sudah bentuk makhluk hidup. Walaupun kecil. Nanti saya lihat di beberapa rumah itu ada tahun-tahun 2000-an ke atas, itu ada yang model beli yang dari kristal. Dari kristal, bebek angsa, bebek angsa dengan keluarga besar, ada bobo, situ tantenya, ada macam-macam. Taruh sampai gigi dari toilet, dari ruangan. Berbentuk angsa betul. Nanti ada rumah-rumah orang kaya yang membuat kolam. Ada kolam dalam rumah atau di depan rumah. Jadi dari pintu pagar itu sudah masuk dalam rumah, sudah di atap rumah. Buat kolam depan rumah. Nanti buat ada monyet keluar kencing. Ini yang buat bodoh enggak kira-kira? Dia mandi dengan kencing monyet. Anaknya suruh mandi di kolam. Kemana? Mandi dengan kencing. Ada yang keluar dari mulut, apakah lumba-lumba, macam-macam buat. Itu sudah satu syarat, berbentuk makhluk hidup. Jadi enggak termasuk kalau pohon, bunga, yang pasti batu-batuan atau yang tidak berbentuk apalah, ada gambar Ka'bah, gambar itu tidak mengapa. Syarat kedua yaitu ketika dimuliakan, ketika dihormati. Itu syarat kedua. Ada lukisan makhluk hidup, dia sama nih, patung lukisan syaratnya sama. Ada lukisan di dalamnya ada Pak Tani sedang kerja di sawah. Ada lukisan Pak Tani, Pak. Nampak tu Pak Tani. Enggak panen-panen dari dulu kerja, dari tahun di tahun kerja, enggak panen-panen tu, Pak. Banyak tu di sawah itu. Sudah masuk satu syarat. Yang syarat kedua, dimuliakan. Maksud dimuliakan, dihormati, dipajang di dinding, dibersihkan setiap Sabtu Minggu, ambil kemoceng betul ya? Ambil kemoceng pegli. Lalu kemudian ada yang beli boneka-boneka tadi, beli boneka untuk anak-anak tadi, atau yang berbulu-berbulu itu, panda, macam-macam, ada kucing, macam-macam. Itu begitu dimuliakan, jatuh ke dalam hukum haram. Malaikat enggak masuk. Artinya, kalau dua syarat ini enggak dapat, tidak mengapa. Contoh, ada patung tapi berbentuk makhluk hidup, tapi enggak dimuliakan. Contoh kita beli tadi mainan anak-anak, Pak, yang dinosaurus, harimau. Tapi kita kasih untuk mainan anak-anak. Dipukul-pukulnya, diludahinya, dipip tiga punya handom, kan? Dilap ngencesnya, Pak, kemudian dicampak sana, diinjak sampai termencret-mencret tu barang tu. Itu tidak mengapa. Begitu juga boneka, dipukul sana, tidak mengapa. Lukisan juga begitu. Masuk syarat pertama, enggak masuk syarat kedua, lukisannya kita balik, pantatnya ke belakang, itu tidak mengapa. Berarti enggak kita muliakan. Kita aja yang perlu menyadari kita ini sehat apa enggak. Beli lukisan, punggungnya ke belakang sini. Itu enggak menghargai, kan? Makanya kalau keset kaki permadani taruh di depan kamar mandi untuk kita lap-lap, ada gambar Ipi Upin, maka Aros di situ. Itu kita injak-injak tiap hari, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Karena hilang syarat kedua. Sekarang coba pulang ke rumah, ni sebelum azan ni. Coba pulang ke rumah. Jangan pulang sekarang maksudnya. Apa maksudnya? Saya mau cukup, saya bilang terakhir maksudnya. Pulang ke rumah, razia kembali rumah, Pak. Jangan sampai selama 30 tahun malaikat ternyata enggak pernah masuk ke rumah kita. Malaikat rahmah. Jadi jangan anggap remeh beli lukisan mahal-mahal hanya untuk menghadang malaikat. Makanya kenapa ribut sama isteri itu terusan gara-gara itu. Kenapa kesurupan enggak sembuh-sembuh gara-gara itu. Kenapa anak batat, bandel, tunggang, keloprip gara-gara itu. Malaikat enggak memberi rahmat. Baik. Kita sambung insya-Allah
di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.